Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Amalia dengan NPM 2240 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan strategik PT Falmaco Nonwoven Industri dengan produksi tisu basah. Pertama, saya akan menjelaskan analisis lingkungan internal. Pada keuangan, PT Falmaco mengalami perubahan signifikan dari laba 6,8 miliar di tahun 2023 menjadi rugi bersih 42,4 miliar di tahun 2024 dengan ROA minus 56,15%, ROE minus 97,61%, ROI minus 29.884,51%. Akibatnya penurunan pendapatan dan kenaikan biaya produksi. Lalu yang kedua ada struktur organisasi, perpindahan pabrik dari Bandung Barat ke Boyolali untuk meningkatkan efisiensi. Namun terdapat kekosongan pada posisi manajer pemasaran dan penjualan yang menghambat optimalisasi pasar. Lalu yang ketiga ada reputasi dan sertifikasi. Perusahaan tetap menjaga reputasi dengan mempertahankan sertifikasi halal, GMP, dan ISO yang tetap terjaga. Lalu yang keempat ada SDM. Jumlah karyawan sebanyak 44 orang masih tergolong kecil untuk industri manufaktur. Kedua, saya akan menjelaskan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama ada ekonomi. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% dan inflasi menurun sebanyak 1,57%. Namun daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya, sehingga pendapatan menurun sebanyak 23%. Yang kedua ada persaingan. Persaingan di industri tisu semakin ketat, baik dari produk lokal maupun impor, yang menuntut PT Falmaco untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi agar tetap kompetitif. Yang ketiga ada teknologi. PT Falmaco melakukan pemeliharaan mesin secara berkala dan mulai memanfaatkan teknologi untuk efisiensi produksi, serta menjaga kualitas. Yang keempat ada sosial. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan membuka peluang pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama ada strength, sertifikasi lengkap, produk berkualitas, dan perpindahan pabrik yang efisien. Lalu ada weakness, kerugian besar, posisi manajer pemasaran dan penjualan kosong, dan teknologi belum efisien. Selanjutnya ada opportunities, tren kebersihan, ekspor, dan perluasan pasar. Yang terakhir ada threats, persaingan tinggi, biaya naik, dan daya beli lemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi. Yang pertama ada visi, menjadi pemimpin nasional di PT Falmaco Nonwoven Industri dalam produksi tisu basah yang inovatif, berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Yang kedua ada misi, hasilkan produk berkualitas, efisiensi ramah lingkungan, kembangkan SDM unggul, perluas pasar domestik dan ekspor, jaga mutu dan sertifikasi, dan meningkatkan efisiensi teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis visi misi eksternal. Yang pertama ada politik dan legal. PT Falmaco telah memenuhi regulasi dan selaras dengan visi misi yang menjanjikan mutu dan berkelanjutan. Yang kedua ada ekonomik, tidak selaras dengan visi misi karena daya beli lemah berdampak pada penurunan pendapatan. Yang ketiga ada sosial, kesadaran masyarakat meningkat terhadap kebersihan, selaras dengan visi misi, fokus pada ramah lingkungan. Yang keempat ada teknologi, selaras dengan visi misi, fokus pada efisiensi teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis visi misi internal. Yang pertama ada keuangan. Kerugian besar membuat visi misi pertumbuhan dan ekspansi belum selaras. Yang kedua operasional. Perpindahan pabrik untuk efisiensi sejalan dengan visi efisiensi dan berkelanjutan. Yang ketiga pemasaran. Posisi manajer pemasaran dan penjualan masih kosong, tidak selaras dengan visi yaitu berkelanjutan. Yang keempat ada SDM. Misi menyebutkan kembangkan SDM, tapi perusahaan masih kekurangan tenaga ahli dan jumlah karyawan sedikit, jadi tidak selaras dengan misi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hambatan pencapaian visi dan misi. Yang pertama ada kekurangan SDM, menghambat inovasi dan ekspansi. Yang kedua ada manajer strategis kosong.
seperti manajer pemasaran dan penjualan tidak optimal. Yang ketiga, kerugian besar, membatasi investasi dan pengembangan. Yang keempat, ada persaingan ketat, banyaknya produk lokal dan impor dengan harga kompetitif sulit untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kelima, ada daya beli lemah, perlu strategi harga dan edukasi produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan formulasi strategis. Yang pertama ada strategi internal, efisiensi operasional dan pengelolaan biaya, pengembangan SDM dan manajemen penjualan, peningkatan kapabilitas teknologi, dan perbaikan keuangan. Lalu ada strategi eksternal, inovasi produk dan diversifikasi pasar, strategi kompetitif, kemitraan strategis, dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi implementasi. Yang pertama ada efisiensi operasional, implementasinya seperti optimalisasi proses produksi di pabrik Boyolali. Yang kedua ada pengembangan SDM dengan merekrut tenaga ahli seperti manajer pemasaran dan penjualan. Yang ketiga ada peningkatan kapabilitas teknologi dengan mengupgrade mesin produksi dengan berbasis digital. Yang keempat ada perbaikan keuangan seperti restrukturisasi hutang dan kreditur. Yang kelima ada inovasi produk dan diversifikasi seperti riset pasar dan pengembangan produk baru, dan targetkan pasar ekspor yang potensial. Lalu ada strategi kompetitif seperti penetapan harga bersaing dan kampanye pemasaran yang fokus pada kualitas dan sertifikasi. Lalu ada kemitraan, negosiasi kerjasama dengan distributor besar. Lalu ada adaptasi ekonomi dan sosial, penyesuaian produk ekonomis dan program promosi dan edukasi produk terkait manfaat produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan KPI untuk mewujudkan visi dan misi. Yang pertama ada keuangan, targetnya pendapatan tahunan naik minimal 15%, margin laba bersih positif minimal 5% dari penjualan. Yang kedua operasional, targetnya efisiensi produk 85% dan penurunan biaya produk 10%. Yang ketiga SDM, targetnya 100% manajerial terisi dan tingkat retensi karyawan 90%. Yang keempat pemasaran, targetnya 2 produk baru diluncurkan per tahun, pangsa pasar nasional naik 10% dan penambahan 3 mitra distributor baru. Yang kelima ada CSR dan keberlanjutan, targetnya minimal 2 program CSR aktif setiap tahun.